Kita masuk ke pokok bahasan tentang potensial listrik. Review sedikit ya, kita tinjau sedikit tentang gaya gravitasi karena konsepnya hampir sama, mirip. Gaya gravitasi itu adalah Fg sama dengan G, konstanta gravitasi, dikali dengan massa dari ya bumi di sini, kemudian massa benda dibagi dengan H kuadrat ya. Jarak antara massa benda atau tingginya terhadap permukaan bumi. Kemudian medan gravitasi atau juga percepatan gravitasi yaitu G sama dengan konstanta gravitasi dikali dengan M dibagi H kuadrat. Ya, ini lebih kurang nanti sama dengan medan sama dengan K konstantanya dikali Q per R kuadrat. Kalau yang F tadi itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Sehingga gaya gravitasi bisa ditulis dengan M kali G ya, medan gravitasi sama juga dengan F dari muatan ya, itu sama dengan E dikali Q2. Sehingga kita bisa hitung energi potensialnya yaitu EP yang merupakan dari integral dari seluruh gaya untuk setiap jaraknya ya. Jadi integral dari gaya-gaya di sini kita jumlahkan ya sesuai dengan jarak atau tingginya. Sehingga hasilnya itu adalah M kali G kali H. Atau G-nya kita ubah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oh ya, EP ya berada pada ketinggian tertentu. Kemudian kita masuk ke kajian muatan. Jika terdapat dua muatan listrik yang positif, yang terpisah pada jarak R, ya kita punya dua muatan positif terpisah pada jarak R, ya maka akan terjadi gaya tolak pada muatan 1, ya ini muatan 1, ini muatan 2, akan terjadi gaya tolak pada muatan 1 yang sebanding dengan medan listrik, ya karena di sini ada E2, ya E2 medannya keluar karena positif, maka akan terjadi gaya tolak pada muatan 1 yang diakibatkan oleh muatan 2. Ya. Begitu juga sebaliknya, ya jadi sama. Ini muatan 2, ini muatan 1, ya akibat dari E1. Seperti ini, ya, ketika ada Q1, maka terdapat medan yang diakibatkan oleh Q1, sehingga kalau kita punya Q2, maka dia akan mengalami gaya ke arah sana sebanding dengan E1. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, energi potensial itu didefinisikan sebagai U, ya. Energi potensial listrik itu sama dengan K, Q1, Q2, dan R. Kalau pada gravitasi itu dia energi potensial yaitu G M per H kuadrat. Per H. Ya. Ini sama, energi potensial listrik itu adalah integral dari gaya yang terjadi. Ya, kalau kita selesaikan, maka hasil itu akan seperti ini. K Q1 Q2 per R. Energi potensial listrik pada satu titik di dalam medan listrik tergantung pada besarnya muatan pada titik tersebut. Jadi ketika kita punya satu muatan, ya, maka kita bisa hitung energi potensial di titik ini ya, di titik P, yang mana energi potensial itu sebanding dengan besarnya muatan pada titik ini, ya. Muatan pada titik ini. Kalau muatan di titik ini besar, maka energi potensialnya itu akan besar, ya. Kalau misalnya muatannya di sini kecil, maka energi potensial di titik ini itu akan kecil. Makanya di sini UP itu rumusnya K Q1 ya, akibat ini Q1 dikali dengan Q2 per R ya, tergantung dari jaraknya dia, R, dan juga tergantung dari muatannya dia. Kalau muatannya kecil, maka energi potensialnya kecil, kalau muatannya besar, maka energi potensialnya besar. Untuk energi potensial, itu nilainya tergantung dari muatan yang berada pada titik tersebut. Namun, besarnya energi potensial listrik per satuan muatan, ya, kita bisa hitung persatuan muatan disebut potensial listrik atau potensial saja, ya. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada muatan, kita bisa tahu yang namanya
potensial listrik. Jadi tidak bergantung dari besarnya muatan di titik ini. Karena potensial listrik itu adalah energi per satuan muatan seperti ini, energi per satuan muatan sehingga kaki per R. Jadi hanya bergantung dari berapa besar muatan yang menghasilkan medan, ya maka kita bisa hitung potensial listriknya. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau misalnya ada suatu muatan, ya medan yang sana, maka potensial di titik sini 1, potensial di titik sini V2, potensial di titik sini V3 ya. Di titik ini misalnya. Dengan jarak ini R, kita katakanlah ini 2R ya. Karena di sana 3R. Maka kita bisa katakan bahwa V1 itu akan lebih besar dari V2, itu akan lebih besar dari V3. Jadi semakin dekat suatu titik ke muatan penghasil medan listrik, muatan sumber, maka potensial listriknya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau dia semakin jauh, maka potensial listriknya semakin kecil, ya, karena dia bergantung pada 1/R. Satuan dari energi potensial listrik yaitu Joule, sementara satuan dari potensial listrik kita tahu dia Joule per Coulomb, atau ini setara dengan volt. Kemudian kita masuk ke perpindahan muatan, atau kita kerja atau work atau usaha ya. Untuk perpindahan muatan Q dari A ke B ya, dari A ke B ya, ini muatan pindah ya. Yang dilakukan oleh medan listrik, ini medan listriknya. Maka usaha yang dilakukan medan listrik sama dengan perubahan energi potensial di dalam sistem. Cuma di sini kalian perhatikan, kalian bisa review sedikit mengenai kuliah pada fisika mekanika, yaitu perubahan energi potensial itu nilainya sama dengan negatif dari usaha ya. Maka di sini perbedaan dari energi potensial ya, atau perubahannya delta U itu akan sama dengan negatif dari usaha yang dilakukan. Usaha dari A ke B, dari A ke B. Nah, ini kalau kita turunkan, usaha itu adalah integral dari F ya terhadap jarak, maka kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Ya. F itu adalah Q E ya, Q E. Ya, Q-nya bisa kita tarik keluar, E-nya itu tetap di sini. Ini integral dari A ke B, karena yang kita ingin hitung adalah perubahan atau U atau energi potensial dari A ke B. Sama halnya untuk potensial listrik ya, V dari A ke B itu VB min VA, maka kita tahu V itu adalah U per Q ya. V sama dengan U per Q, maka kita bisa UB per Q dikurang UA per Q atau UB min UA per Q. Maka ini kita bisa lihat Q-nya hilang, maka perbedaan potensial itu dapat dihitung dengan negatif integral dari EDR atau medan listrik terhadap jarak. Ya, ini konsep rumus yang sangat penting ya. Ya, sangat penting dalam konsep potensial listrik, jadi kalian harus pahami benar-benar. Medan listrik dan potensial listrik. Potensial listrik di berbagai titik dalam satu medan listrik berbeda-beda tergantung jarak titik tersebut ke sumber. Ya, tadi yang seperti ini. Ya, ketika ada medan, ya, maka potensial di titik ini V1, V2, V3 berbeda-beda tergantung jarak titik tersebut ke sumber medan listrik ya. Tergantung dari ini R, R2 ya, dan seterusnya. R3. Medan listrik lebih sering menggunakan satuan volt per meter ya. Sebelumnya kita mengenal E itu satuannya adalah Newton per Coulomb ya. Tapi dalam dunia listrik, fisika listrik, kita menggunakan medan listrik itu adalah volt per meter. Jadi berapa volt per meter medan listriknya dia ya. Kemudian di sini ada energi potensi listrik dalam dunia atom. Ada yang disebut dengan elektron volt, 1 elektron volt. Perubahan energi ketika sebuah muatan, ya, satu buah muatan
bergerak melalui beda potensial 1 volt. Makanya disebut 1 elektron volt. Itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Ini satu satuan konversi yang mungkin perlu kalian ingat-ingat juga. Kemudian ada equipotential surface, permukaan dengan potensial yang sama. Ini sama halnya ketika kita punya satu sumber di sini, sumber medan listrik, ya. Seiring dengan jarak, maka besarnya potensial, ya, ini potensial yang kuning, itu akan berubah. Namun ada yang disebut dengan equipotensial, yaitu titik-titik dengan jarak yang sama terhadap sumber, di mana titik-titik tersebut memiliki potensial yang sama. Maka disebut dengan equipotensial. Jadi kalau di sini, jarak dari titik ini ke sini sama, dari titik ini ke sini sama, ya, yang berada pada garis kuning, maka itu disebut dengan equipotensial. Begitu juga kalau kita perbesar jaraknya, namun jarak dari sumber ke titik-titik ini itu sama, itu juga disebut dengan equipotential surface. Ya, konsep equipotential surface ini menarik karena kita bisa lihat jika suatu benda atau suatu muatan itu bergerak pada potensial yang sama, ya seperti ini, titik 1, dan ini potensialnya sama, V1, bergerak ke V1 ke potensial yang sama lainnya, maka kita katakan no work is done. Artinya tidak ada usaha. Artinya di sini W-nya itu, ya usahanya itu sama dengan 0. Ya. Jadi kalau dia bergerak, ini equipotensial, dia bergerak ke sini, ya, maka ini dikatakan W-nya sama dengan 0. Kemudian kalau dia bergerak, misalnya dari 3 ke 4, maka dia akan setara dengan perbedaan V2 dan V1. Namun kita lihat di sini, kalau dia bergerak dari lembar pertama, kemudian ke lembar ketiga, dan kembali lagi ke lembar kedua, maka dia akan juga sama ketika dia langsung dari lembar pertama ke lembar ke-1. Artinya, ketika dia bergerak ke sini, ya, itu akan sama nilainya ketika dia bergerak ke sana, kemudian kembali lagi ke sini. Ya. Karena yang dilihat adalah jarak antara jarak perpindahannya dia, ya, dr. Jadi tidak tergantung pada jalur, ya, jalur yang diambil apa. Misalnya dia bergerak dari sana, balik sini, sana, kemudian kembali lagi ke sini. Maka yang dilihat adalah titik awal dan titik akhirnya saja, ya, potensialnya berapa. Oke, ini perlu kalian ingat untuk konsep equipotential surface dan kaitannya terhadap usaha atau kerja yang dilakukan, W-nya berapa. Oke, kita lanjut. Kemudian hubungan antara gaya listrik F, medan listrik E, energi potensial listrik, dan potensial V. Ya. Jadi ini adalah diagramnya, ya, dari E ke V, hubungannya apa, E ke F, F ke U. Jadi kita tahu di sini kalau E itu adalah K, Q1. Oke, sebentar mungkin kita bisa, ya, ini adalah katakanlah Q sumber, ya. Sumber, kemudian kita katakan di sini ada suatu muatan, ya, Q titik, ya, Q titik aja, Q titik atau QA, ya, QA. Kita di sini ada, nah, di sini besarnya E, ya, itu adalah kaki sumber, ya, kaki sumber dibagi dengan R kuadrat, ya, jaraknya dia berapa, R kuadrat, ya. Jadi dia tidak tergantung berapa besar muatan di sini, itu tidak akan mempengaruhi besarnya medan listrik, karena kita tahu medan listrik ini di berapa ketika kita tahu besar muatan sumbernya, ya. Kemudian kalau kita menghitung gaya yang terjadi di titik ini, ya, berapa sih besar gaya yang terjadi, ya. Nah, itu akan bergantung dari muatannya. Kalau muatannya di sini besar, maka gayanya juga besar. Ya, maka F itu akan sama dengan E dikali QA, ya, atau sama dengan K Q sumber dikali dengan QA dibagi dengan R kuadrat, ya. Seperti ini. Jadi dia tergantung dari si QA. Kemudian dari medan listrik kita bisa hitung potensial listriknya, ya. Potensial listrik
itu sama dengan V K Q sumber per R ya. Jadi R-nya hanya satu. Jadi dia berantem. Yang perlu diingat ini adalah skalar. Skalar ya. Ini adalah vektor. Vektor. Ya, karena kita lihat di sini ada dot product ya terhadap vektor jarak dan dot product terhadap vektor jarak. Jadi vektor di dot vektor itu hasilnya skalar, vektor hasilnya skalar. Kemudian untuk mencari U, kita bisa cari dari V, yaitu U akan sama dengan V dikali Q sama dengan K Q sumber dikali dengan QA di R. Atau kita bisa lakukan dengan integral terhadap gaya. Maka kita bisa dapat cari U atau energi potensial listriknya. Oke. Jadi ini konsepnya, rumus-rumusnya jangan lupa, dan hubungan mereka satu sama lain seperti apa. Ya.